Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas kisah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY adalah sosok Presiden RI yang berasal dari dunia militer. Ia pernah bertugas di Timor Timur. Di Timor Timur, SBY pernah menjadi Komandan Batalion Infanteri 744 Satria Yuda Bakti. Yonif 744 adalah batalion organik di bawah Korem 164 Wiradharma. Sebagai danyon, SBY pernah menyelamatkan seorang tawanan perang. Kisah ini diceritakan dalam buku biografi berjudul SBY Sang Demokrat. Pertengahan tahun 1986, SBY memimpin pasukannya berperang di daerah Ailio dan Same. Setengah kekuatan batalion diterjunkan SBY dalam operasi tempur tersebut. SBY membagi kekuatan pasukannya menjadi 2 kompi dan 1 komando taktis. Masing-masing kompi terdiri dari 4 tim. Kita bergerak dengan taktis lawan insurgensi, paduan antara gerakan pembersihan daerah, operasi penyergapan, dan operasi penghadangan, kata SBY. Dalam perkembangannya, SBY membentuk 2 tim. Tim pertama bernama Tim Ataka, tugasnya melakukan penyergapan. Tim kedua bernama Tim Ambuskada, tugasnya adalah melakukan penghadangan. Memasuki minggu ketiga operasi, pasukan komando taktis bertemu gerilyawan Valintil di Bukit Turiskai. Terjadi kontak tembak antara pasukan SBY dengan gerilyawan Valintil. Pertempuran hebat itu berlangsung cepat. Gerilyawan Valintil tercerai-berai melarikan diri ke hutan. Setelah itu, pasukan SBY melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Saat penyisiran, pasukan SBY menemukan seorang gerilyawan Valintil tergeletak. Gerilyawan Valintil itu dalam kondisi parah, perutnya pecah, ususnya terburai. Melihat ada anggota Valintil terkapar, pasukan SBY segera mengerubunginya. Pasukan SBY yang geram tak sabar ingin mengeksekusi anggota Valintil yang sekarat itu. Sebelum itu terjadi, Sersan Adolfo Tilman, bintara senior yang memimpin tim, melapor ke SBY. Sersan Adolfo meminta restu SBY untuk mengeksekusi tawanan itu. Pasukan Yonif 744 dikenal garang di medan tempur. Konon, tidak ada tawanan yang hidup bila berhadapan dengan pasukan Yonif 744. Di luar dugaan, SBY malah melarang pasukannya mengeksekusi gerilyawan Valintil. Tidak, tegas SBY kepada Sersan Adolfo melalui radio. Tawanan jangan dibunuh, tapi harus diselamatkan, ujar SBY. Mendapat jawaban SBY, Sersan Adolfo tak terima. Ia mendesak SBY agar memberikan perintah eksekusi terhadap tawanan. SBY memaklumi tindakan pasukannya yang ingin mengeksekusi tawanan. Namun sebagai komandan, SBY tetap memiliki prinsip. Bagi SBY, tawanan yang ditangkap hidup-hidup tak boleh dieksekusi mati. SBY lalu meminta Sersan Adolfo mengecek identitas tawanan. Coba periksa sakunya, siapa nama tawanan itu? Perintah SBY. Sersan Adolfo lalu memeriksa saku si tawanan. Komandante, nama tawanan itu Julio Sarmento, ujar Sersan Adolfo ke SBY. Mendengar perkataan anak buahnya, SBY langsung teringat salah satu pentolan Valintil bernama Sarmento. SBY lalu meminta pasukannya tidak mengambil tindakan apapun sampai dirinya sampai ke lokasi. SBY berangkat bersama seorang dokter ke lokasi. Tiba di sana, SBY melihat sesosok tubuh terluka parah
yang dikerubungi pasukannya. SBY melihat gurat kegeraman di wajah pasukannya. Mereka tak sabar menghabisi nyawa si tawanan. SBY juga mendengar pasukannya berteriak-teriak ingin menembak si tawanan. "Jangan bunuh, angkat ke atas," perintah SBY yang saat itu berpangkat mayor. SBY khawatir tawanan itu tewas di tangan pasukannya. Perintah SBY tidak digubris pasukannya. "Ini perintah saya, angkat ke atas," SBY mengulang instruksinya. Baru setelah itu, pasukan SBY mengangkat tubuh Sarmento ke atas bukit. Sampai di tempat datar, SBY meminta dokter batalion, Letnan Dr. Ketut, merawat luka Sarmento. SBY meminta Dr. Ketut segera mengambil langkah agar nyawa Sarmento bisa diselamatkan. SBY lalu menghubungi markas komando operasi keamanan di Dili. Ia melaporkan adanya tokoh Valintil yang berhasil ditawan dalam keadaan sekarat. SBY meminta bantuan helikopter untuk mengevakuasi tawanan. Helikopter pun mengudara menuju Bukit Turiskai. Tiba-tiba saja cuaca yang cerah berubah tak bersahabat. Hujan turun disertai angin kencang. Ini membuat helikopter tak bisa mendarat. Alhasil, helikopter berputar kembali ke markas komando. Perubahan cuaca mendadak ini konon dipengaruhi kekuatan supranatural Valintil yang disebut Luli. SBY segera mengambil tindakan. Ia membuat pengamanan keliling menjaga kemungkinan datangnya pasukan Valintil yang ingin membebaskan Sarmento. Baru pada keesokan harinya, tawanan berhasil dievakuasi. Sarmento diterbangkan ke Dili untuk mendapat perawatan. Dari Dili, Sarmento dibawa ke Jakarta untuk menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. "Alhamdulillah, nyawa Sarmento tertolong," ujar SBY. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Yonif 744 tawanan bisa diselamatkan nyawanya. SBY lalu memberi pemahaman kepada para prajuritnya tentang memperlakukan tawanan. Menurut SBY, tawanan hidup lebih penting daripada tawanan mati, karena dari tawanan hidup itu bisa digali berbagai informasi penting. Berita SBY dan pasukannya menyelamatkan tawanan sampai ke petinggi TNI. Asisten operasi Kasum Abri, Maijen Edi Sudrajat, bersama asisten operasi Kasat, Maijen Z.A. Maulani, dan Pangkoopskam Brigjen Warsito mengunjungi Batalion 744. Para jenderal itu memberi penghargaan kepada anggota Batalion 744. Letkol Zaki Makarim yang ikut dalam rombongan memberikan komentarnya di hadapan Edi Sudrajat. "Jenderal, ini pertama kali ada tawanan 744 yang hidup. Kita harus mengucapkan selamat kepada komandan batalion yang memulai tradisi baik seperti ini," ujar Zaki. "Ya, begini seharusnya yang dilakukan batalion di daerah pertempuran. Ini suatu yang baik," kata Edi Sudrajat memuji SBY. Tujuan SBY menyelamatkan tawanan agar mendapat informasi ternyata tepat. Belakangan, Mabes Abri mendapat banyak informasi dari Sarmento. Informasi itu terkait kelemahan TNI dalam menjalankan operasi tempur di tim-tim. Menurut Sarmento, pasukan TNI sering meninggalkan jejak. Ini terlihat dari seringnya Valintil menemukan sabun mandi yang baru digunakan pasukan TNI. Dari penemuan sabun ini, Valintil jadi tahu ada pasukan TNI di depannya, sehingga mereka bisa mengambil taktik penyergapan atau justru melarikan diri. Keberhasilan SBY dalam memimpin pasukan juga terlihat dari tidak ada satupun prajuritnya yang gugur di medan tempur. Selama memimpin Batalion 744 selama 2,5 tahun,
SBY dan pasukannya banyak menewaskan musuh dalam pertempuran. Dalam menjalani tugas sebagai komandan, SBY selalu berprinsip menyatu dengan prajurit. Seorang komandan, kata SBY, harus bersama-sama anak buahnya dikala susah maupun senang. Di hutan, saya selalu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka kehujanan, saya juga ikut kehujanan. Kalau mereka lapar, saya juga ikut lapar. Dengan begitu, jiwa kami menjadi satu, solid, sehingga itu menjadi satu kekuatan yang sangat ampuh, kata SBY. Pola kepemimpinan SBY ini mengacu pada prinsip share hardship. Kalau dalam bahasa Indonesianya, susah senang bersama-sama. Dalam memimpin pasukan, SBY juga mengadakan program training in combat untuk mengasah ketajaman naluri tempur prajuritnya. Saat jeda tempur, SBY akan mengistirahatkan pasukannya selama 3 hari. Dalam masa 3 hari itu, SBY menggunakan 1 harinya untuk evaluasi kinerja pasukan selama di medan operasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari tahu kekurangan pasukannya. Jika sudah diketahui kekurangannya, maka akan dicari solusinya agar tidak lagi ada kekurangan dalam tubuh pasukan yang dipimpin SBY. Cara seperti ini, kata SBY, akan menjalin rasa kebersamaan antara komandan dan prajurit. Hubungan baik ini akan terus terjalin biarpun sudah tidak lagi menjadi tentara. Terbukti, para mantan prajurit Batalion 744 sering mengunjungi SBY saat mereka berkunjung ke Jakarta. Ya, DC Mania, itu tadi sekilas cerita mengenai SBY yang menyelamatkan tawanan perang. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Akhirul kata, wassalam.